Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Oke, alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Bu Ririn di materi Akidah Akhlak kelas 7 MTSN 7 Kediri. Dalam kesempatan ini, Bu Ririn akan menjelaskan tentang materi sifat jaiz Allah. Disimak dengan baik-baik ya anak-anakku semua. Sebelumnya, mari kita baca kompetensi dasar materi hari ini. Mengidentifikasi sifat jaiz Allah beserta bukti, dalil nakli dan aklinya. Sudah siap belajar anak-anak? Materi hari ini adalah sifat jaiz Allah dan ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi ya. Materi ketiga yaitu sifat jaiz. Ini adalah sifat terakhir dari sifat Allah. Ada sifat jaiz. Nah, pengertian dari sifat jaiz yaitu sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada. Jangan dibalik ya. Jangan tidak boleh ada. Boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Ada nggak apa-apa, nggak ada nggak masalah ya. Kenapa? Karena ini sifat bebas. Jadi Allah itu bebas, memiliki sifat jaiz boleh, nggak memiliki juga boleh ya. Ada satu sifat jaiz, hanya ada satu. Apa? Fi'lu kulli mungkini au tarkuhu. Ulangi, fi'lu kulli mungkini au tarkuhu. Artinya memperbuat apa yang mungkin terjadi atau tidak membuatnya. Saya ulangi, memperbuat apa yang mungkin terjadi atau tidak membuatnya. Maksudnya Allah ketika ingin membuat sesuatu ya, terserah Allah mau menjadikannya atau tidak. Misalkan ya, pohon. Kita sudah menanam pohon itu dari kecil, dari benih. Kemudian kita rawat, kita kasih air, kita beri pupuk. Tetapi Allah berkehendak lain. Mungkin masih berapa bulan tanaman itu mati atau terkena hama. Nah, itu maksudnya memperbuat apa yang mungkin terjadi atau tidak membuatnya. Bisa jadi mati masih muda atau bisa jadi tumbuhan itu akan tumbuh besar kemudian menghasilkan buah sehingga kita bisa menikmati buahnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika seorang wanita itu hamil ya, di dalam perutnya berarti ada seorang bayi, seorang janin. Ketika Allah menghendaki, maka janin itu juga akan ditumbuhkan sampai lahir. Tapi bisa jadi ya, Allah tidak menghendaki janin itu sampai lahir. Maka mungkin masih usia 2 minggu, 3 minggu atau bahkan setelah lahir meninggal. Itu yang dimaksud dengan sifat jaiz Allah ya, dan mutlak tidak bisa diminta ya, terserah Allah. Nah, kemudian kebebasan Allah nih, jaiznya Allah atau kebebasan Allah itu ada dua. Ada mencipta atau tidak mencipta seperti tadi ya, mengatur semua makhluknya. Ya, jadi Allah itu bebas, mau menciptakan manusia bebas, mau menjadikan laki-laki bebas, mau menjadikan perempuan bebas, ya, mengatur semua makhluknya. Ada yang dikasih
kaya, ada yang dikasih miskin dulu, ada yang dikasih kesehatan, ada yang dikasih sakit dulu. Nah itu Allah itu bebas ngaturnya sesuai kehendak Allah. Ya. Kemudian ciri-ciri beriman pada sifat-sifat Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Jadi ketika kita mengimani sifat-sifat Allah, bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama sifat wajib. Mengimani sifat wajib. Kita harus bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya banyak. Sholat tepat waktu, kemudian berbakti pada orang tua, ya, beribadah, bersedekah, menjauhi larangannya. Minum minuman khamr, menggunakan narkoba, berzina, mencuri, ya, itu namanya bertakwa. Maka kita ketika iman kepada wajib, kita akan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, introspeksi diri, menilai diri sendiri. Kalau dalam peribahasa, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang mata tampak. Kita kalau ngomentarin orang lain tuh mudah banget. Orang ini itu si A, orang ini itu si A kok gini, si B kok gini. Tapi kadang kita tidak menilai diri kita. Nah, itu tidak boleh. Kita harus introspeksi diri. Kemarin saya sholatnya kurang, kemarin saya suka ngomongin orang. Maka saya harus bagaimana? Kemudian tidak sombong. Ya, kita tidak boleh sombong. Apa sih yang kita sombongkan itu? Gak ada. Kekayaan, kecantikan, kegantengan, kepintaran. Apa? Gak ada. Kaya, yaitu yang ngasih Allah. Cantik, pintar, ganteng, itu yang ngasih juga Allah. Kapanpun Allah mengambilnya, ya kita harus siap. Ya. Masih kecil, masih muda, cantik. Kalau sudah tua, ya keriput semua. Ya. Maka kita tidak boleh sombong, nggak boleh. Ya. Tidak sombong. Ya. Kaya, yang kaya orang tuanya, kita belum kaya. Ya, nggak boleh sombong. Tidak serakah. Serakah itu kalau ini sekarang mumpung masih ya COVID-19 seperti ini ya, banyak bantuan, tidak boleh serakah. Kalau jatahnya diberikan kepada rakyat miskin, ya harus diberikan pada rakyat miskin. Gak boleh diambil sendiri, ya, tidak boleh serakah. Ini kalau musimnya seperti ini akan kelihatan mana yang memang orang itu suka berderma atau bersedekah, sama orang yang serakah itu kelihatan. Ya. Sifat mustahil. Yang pertama yaitu sabar. Sabar itu adalah ilmu yang sangat sulit. Ya. Ngomongnya mudah, sabar, sabar. Tapi pada kenyataannya sulit sekali untuk belajar bersabar. Ya. Kadang tanpa kita sadari kita suka menggerutu, gedumel, belah. Ya. Sabar. Kemudian tekun. Ya, tekun atau rajin. Yang rajin belajar di rumah ya, anak-anak semua. Walaupun kita belum bertemu bertatap muka, tapi insya Allah kalau kalian semua di rumah itu rajin membaca, ya, insya Allah pasti bisa. Yang ketiga, hati-hati dalam hidup nih. Apalagi di era yang seperti ini, ya. Di era yang seperti ini kita harus semakin berhati-hati, ya. Hati-hati bukan berarti kemudian kita takut, ya, takut sama manusia, tidak ketemu sama manusia sama sekali, tidak. Hati-hati itu maksudnya kita waspada. Ketika ada teman yang mengajak untuk berbuat buruk, ketika ada teman yang mengajak untuk mencuri, berbohong, hati-hatinya di sini. Ya, rajin beribadah, kita harus semakin rajin. Rajinlah beribadah. Karena kita tidak akan tahu kita itu hidup sampai kapan. Maka dengan mengamalkan ya sifat beriman kepada sifat mustahil, sabar, tekun, hati-hati dan rajin beribadah. Itu caranya.
Yang terakhir sifat jaiz. Cara mengimani sifat jaiz yang pertama adalah tidak boleh putus asa. Ya, tidak boleh putus asa. Orang yang putus asa maka sama dengan orang yang mati. Orang sudah tidak punya keinginan untuk hidup. Nah, putus asa itu tidak boleh. Allah tidak suka dengan orang yang suka berputus asa. Jangan katakan, Bu, saya nggak bisa pelajaran ini. Ma, pelajaran ini sulit. Saya nggak bisa. Jangan bilang tidak bisa. Belum bisa. Karena kalau tidak bisa itu, kalau Allah atau malaikat mengamini, ya, bahaya kan? Maka ucapkanlah kalimat yang baik. Belum bisa. Maka ada kemungkinan kita untuk mau belajar agar bisa. Yang kedua, bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Perbanyak bersyukur. Setiap apa yang kita nikmati, kita rasakan, bersyukurlah. Ya. Karena orang yang tidak pandai bersyukur itu sama dengan orang yang kafir. Bahaya kan? Orang kafir. Atau disebut dengan kufur nikmat. Dikasih mata, gunanya untuk hal yang baik-baik, untuk melihat yang tidak baik. Dikasih mulut untuk berbicara yang baik, sukanya berkata kotor, ngerasani tanggani, ngerasani kancani. Nah, itu kan berarti tidak bersyukur. Ya. Yang terakhir, berbuat baik sama siapapun tanpa terkecuali. Sama musuh sekalipun. Orang yang mungkin menganggap kita musuh, ya. Kalau kita perlakukan mereka dengan baik, bisa jadi mereka juga akan menjadi baik. Ya. Yang terakhir, ikhlas. Ini temannya sabar. Ikhlas itu ilmunya sangat mudah, tapi sulit dilakukan. Ya. Sabar tidak ada batasnya, ikhlas juga gitu, tidak ada batasannya. Tapi kita sering kali ketika disuruh ikhlas itu sulit. Sholat, kadang itu saya mikir nih HP nih, duh HP ku muni. Itu nanti kalau ibuku tahu bagaimana. Nek dibaca ibuku piye SMS pacarku. Nah, sholatnya malah gak ikhlas. Bantu orang tua, aku tak emani. Saya bantu biar membersihkan rumah biar bersih. Tapi pulsa saya habis, Bu, belikan paketan. Berarti kan membantunya tidak ikhlas. Nah, ikhlas itu. Nah, ini adalah inti dari sifat-sifat Allah ya. Jadi cara beriman pada sifat-sifat Allah ini yang harus kita lakukan. Ya, ada 12 ya, sifat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih orang Islam itu, orang yang beriman kepada Allah itu bagaimana? Ini ya, dilakukan satu persatu, jangan semua langsung dilakukan. Satu persatu dilakukan, istiqomah secara terus-menerus. Bertakwa, introspeksi diri, tidak sombong, tidak serakah, sabar, tekun, hati-hati dalam hidup, rajin beribadah, tidak putus asa, bersyukur, berbuat baik, ikhlas. Jadi dijalankan satu persatu, tapi dengan istiqomah. Ya. Insya Allah kalau kita sudah menjalankan semua ini, ya, dengan niat yang tulus, niat beribadah kepada Allah, insya Allah akan diridhoi oleh Allah. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya untuk penjelasan materi hari ini tentang sifat jaiz dan ciri-ciri beriman terhadap sifat-sifat Allah. Apabila mungkin masih ada yang ditanyakan atau belum paham, silakan nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Sebelum kita akhiri materi hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Kita baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa belajar. Kurang dan lebihnya Bu Ririn mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.